rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimain ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang bab aurat. Apa itu aurat? Apa aja batasannya? Bagaimana cara menutupnya? Dan gimana kalau kita nggak mampu menutupnya? Kita bahas pelan-pelan ya Bu. Cek sound. Kita bahas pelan-pelan ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan, kita belum lagi pernah dalam majelis ini membahas tentang bab aurat. Fokus sebentar, kita tidak lama, paling lama 30 menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas tentang bab aurat. Kita mulai. Yang pertama, aurat itu cek sound. Yang pertama, aurat itu adalah cek. Yang pertama, aurat itu adalah apapun yang tidak boleh tampak. Dan aurat setiap kita itu berbeda. Saya pelan-pelan. Yang pertama, aurat wanita di hadapan laki-laki. Kita wanita. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan, punggung tangan berdosa dong, nampak. Kan tidak dosa kan? Nah, jadi kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi kalau kita, aurat kita nih di hadapan laki-laki, seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Yang kedua, aurat laki-laki di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki itu sampai lutut itu aurat. Maka kalau ibu punya anak bujang, main takraw dia, main bola voli dia, belikan Hawaii sampai lutut. Suami kalau duduk-duduk di luar di teras, pakai Hawaii sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Nah, kalau dia tak pakai baju atas, dia tidak berdosa. Cuma ndak enak aja gitu. Paham? Yang ketiga, aurat wanita di hadapan wanita. Saya wanita, ibu wanita. Aurat kita dari mana? Aurat wanita di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat, sesama wanita. Tapi jangan pula ditengok-tengokkan. Calialah kok, jangan mak. Ya, malu juga kita mak. Ya, dari pusat sampai lutut. Makanya kalau ibu punya anak yang lagi kuliah, anak kos, dia pakai legging di tempat kos, harus tutup sampai lutut. Kalau mandi pakai basahan sesama wanita ndak apa-apa, tapi tutup sampai lutut.
Karena aurat wanita di hadapan wanita adalah pusat sampai lutut. Lah, yang keempat adalah aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat suami di hadapan anak perempuan. Aurat anak perempuan di hadapan bapaknya. Aurat saudara perempuan di hadapan saudara laki-lakinya. Satu keluarga auratnya dari dicuekin deh. Auratnya enggak tahu. Auratnya dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ibu keluar dari kamar mandi, ada anak laki-laki di rumah tengah, tutup ando ibu harus sampai lutut. Tidak boleh di atas lutut. Dada tidak aurat. Ya. Tapi janganlah ibu nampak-nampak kan. Kemarin ada masjid yang lurui tabuang jemaahnya. Oh gitu saja. Kalau anduknya pendek boleh enggak ke bawah kan saja. Malu juga kita. Tapi aurat anak laki-laki di hadapan ibunya, aurat ibu di hadapan anak laki-lakinya pusat sampai lutut. Sama dengan sesama wanita. Paham dan kira-kira nih. Makanya kalau ibu menyusui, ibu punya anak bujang ibu punya adik, ternampak sama anak bujang, itu tidak sampai dosa, cuma malu saja kita. Ya kan? Nah, sesama perempuan juga pusat sampai lutut. Ya. Lah, aurat anak gadis di hadapan bapaknya pusat sampai lutut. Aurat bapak di hadapan anak gadisnya pusat sampai lutut. Aurat ibu di hadapan anak bujang pusat sampai lutut. Aurat anak bujang di hadapan ibu pusat sampai lutut. Aurat adik di hadapan kakak beda jenis pusat sampai lutut. Dah. Lanjut. Aurat ibu di hadapan bapak, suami istri. Apa auratnya? Apa auratnya? Tidak ada. Lama kali jawabnya. Tidak ada aurat suami istri. Astagfirullahaladzim. Oke. Tidak ada. Oke. Nah itu dia aurat. Nah kita jaga itu supaya kita udah ngerti nih. Oh ternyata itu ya aurat. Nah kita udah bahas nih. Yang pertama apa itu aurat? Ada yang ketinggalan. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim itu adalah dari pusat sampai lutut taruh ya. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Walaupun dia wanita. Makanya kalau kita mau salon perempuan, kalau dia non muslim tidak bisa. Kita boleh berkawan dengan non muslim tapi jaga auratnya. Oke? Nah yuk kita lanjut. Yang pertama kita udah bahas aurat itu apa saja. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menutup aurat. Ada 2 ayat dalam Al-Quran. Berarti ada 2 perintah yang berbeda. Berarti ada 2 benda yang berbeda tentang wanita menutup auratnya. Yang pertama, dalam potongan ayat Al-Quran dijelaskan, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Tunggu dulu. Jilbab bukan ini. Jilbab itu adalah gamis yang kita pakai, rok yang kita pakai, sampai mata kaki harus terhampar ke bawah. Hanya bentuk rok dan gamis aja yang boleh. Seluruh ulama mazhab sepakat wanita min jalabibihin harus menghamparkan sampai ke mata kaki dalam bentuk rok atau gamis. Artinya perempuan memang tidak bisa pakai celana keluar rumah. Hasirwal lirijal, celana pakaian laki-laki.
Oh, terdiam semua. Ustazah, bolehlah ustazah pakai celana kulot yang lebar. Kayak mana ya? Ulama madhab, ahli tafsir udah sepakat mengatakan harus terhampar dalam bentuk gamis atau dalam bentuk rok. Kalau saya bilang boleh, nanti saya salah. Oh, ndak gitu ustazah. Ada kok ustazah yang pakai celana. Jangan itunya ditiru. Ilmu lainnya ditiru, ilmu itunya jangan ditiru. Bahwa wanita tidak bisa pakai celana. Seluruh sahabat Nabi, istri Nabi, anak keturunan Nabi yang perempuan tidak ada yang pakai celana. Ustazah, bingunglah kami. Kami ini punya kampung. Kami pulang kampung, masa kami pula pakai gamis? Saya punya kampung juga, Mak. Kalau pulang kampung saya yang nyetir. Pakai rok, pakai gamis, alhamdulillah hidup masih sekarang. Ustazah ini nggak ada cerita ini. Kami ini suka main-main ustazah. Kami suka traveling, jalan-jalan ke Ulu Kaso. Naik Langkisau kami ustazah. Suka manjat gunung ustazah. Saya sering bilang sama jemaah, saya gunung apa yang belum saya panjat? Di dunia ini udah saya panjat gunung. Ini supaya ibu-ibu tak bisa jawab lagi. Saya sudah pergi ke Gua Hiro. Itu pakai gamis aman aja kok. Saya sudah pergi ke Bukit Thur, Gua Hiro tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Pakai gamis saya ke sana. Saya sudah pergi ke Bukit Thur, bukit di mana Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya pakai rok aman saja. Saya sudah pergi ke Bukit Tursina, perbatasan Mesir dan Palestina. Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bersembunyi 40 hari 40 malam. Naik 6 jam, turun 6 jam. Saya pakai rok celana, aman aja saya. Saya sudah pergi ke gunung tertinggi di benua Eropa, di Switzerland. Ya, gunung di sana, gunung salju tertinggi top di benua Eropa. Saya pakai rok celana, aman aja. Rok celana, maaf. Rok celana tuh paham nggak Bu? Rok celana boleh. Rok celana itu kayak roknya almarhum Jeffrey Al-Bukhari, tapi kan beliau di belakangnya celana. Kalau kita perempuan depan belakangnya kayak rok, nanti ada celana sedikit, tapi sampai mata kaki. Itu memang jarang dijual orang, karena nggak laku dijual. Karena jarang orang pakai, karena orang masih pakai celana. Rok celana itu maksudnya, paham nggak? Oh ibu tak pernah lihat ya? Saya ke Gunung Alpen pakai rok celana. Ke Bukit Tursina pakai rok celana. Kalau nggak salah pakai gamis, saya lupa. Intinya tidak pakai celana. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih glowing aja. Oke. Paham? Menyesal saya datang. Menyesal sih ikut pengajian. Ya. Ustazah, saya ini suka main ke pantai ustazah. Di pantai itu saya suka berfoto-foto. Main ke pantai pakai gamis mantap. Minta videokan sama anak pakai fitur slow motion. Baputai Bu seketek. Mantap Bu, cantik Bu. Jadi tidak ada masalah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebankan kewajiban kepada perempuan kalau kita tidak sanggup memikulnya. Sebenarnya kita sanggup pakai rok, kita sanggup pakai gamis. Cuman kalau kita tak pakai, kita bukan gak sanggup, tapi tidak mau saja. Harusnya ustazah pengganti tadi nih, bukan ustazah Nela ini ya. Terus gimana ustazah? Nggak ada gimana-gimana. Nah, kalau punya celana boleh dipakai di dalam gamis. Atau boleh dipakai di dalam roknya. Ada masih pakai celana lepis ini? Oh ada, ngeri Bu ya, selebe masih pakai lepis ya. Oke. Kan udah puas, udah 40 tahun, 50 tahun pakai celana. Sekarang hijrah lah lagi. Kan udah Muharram, udah tahun baru Hijriah. Kan udah puas dulu kan. Udah puas dulu masa mudanya ya kan. Nah sekarang ya kita hijrah. Oke? Ini ragu saya melanjutkan ceramah saya nih ya. Lain nengoknya. Ya kan? Lanjut enggak?
Lanjut. Yang pertama, gamis harus sampai ke bawah. Aman aja. Ibu car free day, ibu pakai rok atau rok celana atau gamis, aman aja kok Bu. Ibu mau pakai celana pun Bu, kalau ibu cuman beli sosis, beli roti bakar, nggak turun juga kalorinya Bu. Tapi kalau ibu lari walaupun pakai gamis, turun juga kalorinya Bu. Nggak ada hubungannya itu. Ustazah nih ngomong aja, kami pakai motor. Ustazah iyalah pakai mobil. Saya ceramah itu dulu 5 tahun pakai motor. Jadi nggak ketika saya lahir saya langsung ada mobil, tidak. Motor yang lama, nggak Beat kayak sekarang. Apa namanya? Beat. Nah. Mengengkol, alhamdulillah aman sampai sekarang. Jatuh sekali 6 bulan sekali lah, cincai lah. Nah di dalamnya pakai rok. Di dalamnya pakai celana. Ada yang mau protes? Saya kasih 10 menit. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Pakaian olahraga rok celana. Dia kayak training tuh Bu. Celana itu Bu. Kayak mana ya? Enggak pula ada gambarnya. Banyak yang jual kok di online. Rok celana namanya. Dan itu dia tuh kayak rok, tapi dia celana di dalamnya, tapi nyatu dia. Dia bisa dibawa jungkil balik gitu. Oke, nanti dicari ya. Ya. Pusat sampai lutut. Tidak aurat sebenarnya. Lah kalau seandainya dia tinggal sama bapaknya, dia nyusuin anak, nampak kan nggak apa-apa. Cuman malu aja kan. Pusat sampai lutut. Iya, pusat sampai lutut. Oke? Itu mahram karena ikatan pernikahan. Clear sampai sini? Yang kedua, cara nutup aurat hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bihumurihin ala juyubihin. Yang pertama tadi jilbab, ini jilbab maksudnya dalam bahasa Arab, ini jilbab bukan ini. Sampai ke mata kaki. Jadi kalau ada orang pakai tunik sampai lutut, di bawahnya legging, nggak bisa. Dia harus sampai mata kaki. Pusing kepala saja. Selanjutnya, bikhumurihinna ala juyub. Hendaklah dia menghamparkan khimarnya. Khimar, coba sebut semua. Khimar. Lagi. Khimar. Ala juyub. Dia hamparkan kerudungnya sampai ke dada. Ustazah kerudung panjang boleh? Boleh. Sampai dada aja boleh? Boleh. Belakangnya gimana? Nggak ada aturan. Yang penting di depan sampai dada. Dan dua-duanya harus dipenuhi. Jilbab dan khimar. Ya, ada orang yang khimarnya, yang kerudungnya panjang sampai pinggul. Di bawahnya legging. Keluar dia buang sampah. Nggak bisa. Atau sebaliknya. Gamisnya sampai mata kaki. Dia teh songkok aja. Lehernya nampak. Nggak bisa. Lah. Iya. Oke? Sampai sini paham? Nah. Luluran atau pijet pusat sampai lutut memang nggak bisa. Kan pakai hawa ya kan? Pusat sampai lutut harus sampai. Nggak apa-apa. Kalau pijet bawa celana pijet itu di atas lutut Bu. Ya di atas lutut. Bawa celana sampai lutut lah. Dan saya melakukan itu. Kalau saya lagi treatment, saya bawa. Aman. Hidup. Tenang aja. Oke?
Aman doang sakit. Jangan dilawan jelek. Astagfirullah. Jangan dilawan juga saja tuh katanya. Enggak ya. Aman. Soalnya bisa Bu semuanya. Ibu mau apa? Apalagi di Pekanbaru nih. Ibu mau berenang. Ada kolam renang di Jalan Paus Selasa Jumat khusus wanita. Ibu mau apa? Fitness tuh di Bukit Barisan ada fitness khusus wanita. Mau ngapa kita dalam hidup ini semuanya udah ada. Salon khusus muslimah udah ada. Jalan Mila, kolam renang Mila. Selasa Jumat perempuan semua isi. Gas Bu, Jukil balik Bu situ enggak apa-apa. Nah, oke. Lanjut. Nah, ada apa? Iya. Cuma satu, saudara laki-laki semua. Waktu memandikan orang tua ini kan sama saudara laki-laki, gimana ya? Nggak apa-apa kalau doruriyah, kalau darurat nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Kalau alasannya darurat, udah nggak ada pilihan lain. Oke? Ya, nggak ada pilihan lain kan? Itu udah huzur syar'i namanya. Clear ya? Selanjutnya. Kita udah bahas tadi aurat. Coba kita ulang lagi. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat wanita di hadapan wanita dari mana? Pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari mana? Pusat sampai lutut. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat bapak di hadapan anak gadis. Aurat anak gadis di hadapan bapak. Aurat saudara kandung beda jenis dari mana? Pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Tadi ada dua cara nutupnya. Dari mana yang pertama tadi? Jilbab seluruh tubuh sama khimar sampai dada. Selanjutnya. Kapan kita harus tutup aurat itu? Tutuplah aurat itu fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah yang kalau orang mau menengok kita, orang nggak pakai izin. Orang nggak perlu minta izin kalau mau lihat kita. Itu kita wajib nutup aurat. Contoh Bu, di teras rumah. Kira-kira di teras rumah itu orang mau lihat kita minta izin nggak? Nggak minta izin dia. Numpang tengok ya, kan nggak? Dia lihat aja Bu. Maka di teras rumah wajib nutup aurat Bu. Oh Ustazah, saya lagi jemur pakaian. Pakaian itu saya jemur pakaian di atas loteng. Lotengnya loteng saya, tanahnya tanah saya, rumahnya rumah saya. Kira-kira orang kalau mau nengok atas loteng minta izin gak Bu? Enggak, nengok dulu yo, kan enggak? Maka di atas loteng rumah ibu sendiri wajib nutup aurat. Boleh buka aurat fi makanil khas, di wilayah khusus. Dalam rumah boleh buka aurat. Kira-kira mau masuk ke rumah orang minta izin gak? Minta izin. Dalam rumah boleh buka aurat. Jangan ditutup lah 24 jam. Karena ada bapak-bapak nelpon saya. Sejak dengar ceramah ustazah, istri saya 24 jam pakai jilbab. Halal lain kaji itu Pak, saya. Maksud saya rasa saya cukup detail menyampaikan. Rupanya masih disconnected juga ya. Jadi di dalam rumah enggak apa-apa buka aurat. Di luar rumah, selangkah keluar rumah tutup auratnya. Nggak ada ustadz ngomong sama saya. Yakin ustazah jemaah ustazah itu tutup aurat kalau ke pasar? Yakin Pak Ustadz? Yakin jemaah ustazah itu tutup aurat kalau ke minimarket? Yakin saya Ustadz. Yakin nggak kalau lagi di teras nutup aurat? Ayo nggak yakin nambah Ustadz ya. Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Ingat, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak ada dalil. Hai orang-orang yang beriman, bukalah aurat kalau ada orang, tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau nggak ada lantak selah. Nggak ada dalilnya. Jadi selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Ninda jam 2 malam tengok kiri kanan nggak ada orang. Nio masukan motor nggak ada orang, masuk selah. Nggak bisa. Jam 2 jam sore tengok kiri kanan masukkan mobil ndak ada orang, antak selah, ndak bisa.
Dalam hadis sahih, perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya di akhirat nanti ditampakkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dia akan menarik rambutnya sendiri, dia sambung lagi oleh Allah, dia tarik sendiri sampai kepalanya berdarah. Kan sudah dulu, sekarang hijrah lah. Ustazah, boleh nggak kami nutup aurat nih hijrahnya pelan-pelan? Oh, nggak bisa, Bu. Agak susah. Karena gini, Bu. Kalau kita bilang, Ustazah, saya nih pelan-pelan sholat tahajudnya Ustazah. Nggak apa-apa. Oke, Bu, pelan-pelan aja. Ustazah, saya sholat duhanya itu belum bisa saya amalkan. Pelan-pelan ya Ustazah. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Ustazah, saya nutup auratnya pelan-pelan ya Ustazah, agak susah karena malaikat tetap nyatat, Bu. Nggak mungkin saya bilang malaikat, pause dulu malaikat, jemaah saya itu nggak bisa. Dia tetap nyatat. Makanya ada jemaah telepon, ini beneran, Ustazah kami mau jalan-jalan nih Ustazah. Boleh nggak saya pakai, nih ketuanya nelpon ya, Ustazah kami mau jalan-jalan nih Ustazah. Boleh nggak Ustazah pakai celana? Karena nelpon ke saya candain aja. Ntar dulu Bu, saya telepon malaikat dulu boleh enggak? Tunggu telepon balik dari saya. Enggak bisa Bu, enggak bisa. Malaikat enggak pernah berhenti mencatatnya. Oke? Clear ya? Terus gimana nih Ustazah? Gini caranya. Ibu, karena dosanya besar itu Bu, besar dosa buka aurat tuh Bu. Ibu tempelkan di pintu depan itu paku, Bu. Ibu taruh di situ, bilang sama suami, bang, pakukan depan rumah tuh Bang. Ibu bilang suami, nanti taruh mukena atau kain sarung situ atau gamis yang besar di situ. Mau buang sampah, ibu pakai, ibu keluar. Harus kayak gitu, ndak bisa. Ini soal neraka ini soalnya. Sama dengan dulu mak saya. Nak mobil sampah suruh berhenti mak. Keluar rumah nanti mobil sampahnya pergi lagi nak kalau ngambil jilbab, biarlah dia pergi mak, tutup aurat dulu. Kayak gitu. Dah. Sasangok. Kayak gitu Bu. Intinya tidak mungkin Allah itu membebankan kita yang kita tidak mampu memikulnya. Ustazah, kalau nutup aurat tuh kan tujuannya adalah supaya orang itu tidak tertarik sama kita. Kami ini kan udah tua-tua Ustazah. Udah beruban kami Ustazah. Tidak mungkin anak bujang tuh suka sama kami kalau kami buka aurat, ibu-ibu. Hukum dalam agama Islam, uzur dalam agama Islam adalah bukan sesuai usia tapi akal. Kalau ada orang udah usia 80 tahun, rambutnya sudah putih, tapi dia belum pikun, dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib nutup aurat. Ada orang stroke, tapi akalnya sempurna, dia wajib sholat walaupun baring. Dia belum pikun, dia wajib sholat walaupun baring. Kalau ada tamu yang menjenguk dia, tutupkan auratnya. Kalau dia puasa nggak mampu puasa, bayarkan fidyahnya, karena akalnya sempurna. Jadi sementara kalau ada orang usia 40 tahun, tapi sudah pikun, masih glowing karena pakai skincare, tapi udah pikun, udah makan belum alun lai, padahal sampai kalinya makan, pikun dia, padahal masih 40 tahun, maka dia boleh buka aurat, dia boleh tinggalkan sholat, dia boleh tidak puasa. Maka kalau mau buka aurat, pikunlah dulu supaya tidak berdosa. Atau kalau enggak gila dulu, kalau gila enggak dosa. Iya kan? Nah, jadi pilih buka aurat, pilih tutup aurat atau pikun? Iya tanda. Iya kan? Pikun dulu. Jadi seandainya ada orang yang terbaring, dia sakit, dia nggak bisa dia sholat, tapi dia belum pikun, wajib sholat Bu. Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb. Kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi selagi dia belum pikun, dia wajib itu semuanya. Ustazah, ada ndak jaminan nutup aurat tuh Ustazah? Ada kok orang nutup aurat tapi masih gosip. Tuh saja, tengok aku nih Ustazah. Aku buka aurat, ndak ada aku gosip. Tuh,
Jilbabnya panjang tapi dia gosip. Saya tanya itu, barusan ibu gosipin siapa? Oh iya ya Ustazah. Nggak ada hubungan aurat dengan orang itu masih jahat. Nutup aurat wajib untuk seluruh kaum muslimat. Mau dia masih tukang fitnah, mau dia tukang ghibah, mau dia masih mau makan riba, mau dia nggak sholat, mau dia lalai dalam ibadah, nutup aurat tetap wajib. Karena aurat bukan untuk orang yang beriman saja, tapi untuk seluruh orang Islam walaupun dia belum beriman. Jadi kalau ada ngelihat orang nutup aurat masih maksiat, bisa jadi belum beriman, tapi dia kan Islam, wajib nutup aurat. Kalau ada orang nutup aurat masih gosip, ya bisa jadi dia belum beriman, tetapi kan dia Islam. Ketika dia Islam, wajib. Seluruh wanita muslimah wajib nutup aurat walaupun dia belum beriman. Oke? Jadi nanti aja lah dulu Ustazah, saya nutup auratnya, tunggu saya taubat dulu. Tutup aurat dulu, semoga dengan nutup aurat kita bisa bertaubat. Sama dengan nanti aja lah Ustazah, saya pergi umroh, tunggu dosa-dosa saya hilang dulu. Justru pergi umroh itu kalau banyak dosa biar dosanya diampunkan. Kalau Ustaz, nantilah saya dakwah Ustazah, tunggu saya sempurna dulu. Dakwah dulu sambil menyempurnakan diri. Oke? Nah, saya sering lewat sini ya Bu. Nggak, cuman mau bilang saya sering lewat sini aja. Oke ya, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Bercanda saja. Semoga kita bisa ya. Allahu a'lam bishawab ala hazihin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, siratan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada